perekonomian atau kehidupan ekonomi orang-orang Arab jahiliyah. Disebutkan di dalam kitab Rahimul Masyarakat bahwasanya mata pencaharian orang Arab, khususnya orang Mekah, itu didominasi oleh kegiatan tijarah. Tijarah coba perdagangan. Makanya ketika surah Ila fi Quraisy itu turun, kita paham Ila fi Quraisy ila fihi rihlatash syita'i was-shayf. Perjalanan yang dimaksud itu adalah perjalanan dagang, perdagangan yang mereka selenggarakan pergi ke negeri-negeri lain, diantaranya musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman untuk berdagang. Kemudian musim panas mereka pergi ke negeri Syam dalam rangka melakukan tijarah tadi. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun ketika masih kecil itu sudah diajak berdagang oleh pamannya. Dan pertemuannya dengan Khadijah juga diawali dengan perdagangan. Khadijah itu seorang wanita kaya, yang sangat terpuji akhlaknya, punya modal besar, dan Nabi kita Muhammad SAW salah seorang yang dipercayakan untuk membawa barang-barang dagangan. Perjalanan dagang ke berbagai wilayah itu tidak mungkin bisa ditempuh atau dilakukan dengan mudah kecuali apabila perjalanan itu aman. Dan kita tahu bahwasanya di Arab waktu itu banyak peristiwa-peristiwa perampokan. Kadang-kadang perseteruan antar suku juga itu menyebabkan perjalanan dagang itu bisa terhambat. Jadi bisa dihadang di tengah jalan kalau ada masalah dengan suku-suku yang tinggal di wilayah-wilayah yang jalur perdagangan. Bisa terjadi perang, perampokan dan sebagainya. Oleh karenanya orang-orang di Jazirah Arab itu menyepakati ada bulan-bulan yang diharapkan untuk menumpahkan darah, disebut dengan bulan-bulan haram. Bulan haram itu terdiri dari Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada 4 bulan dalam setahun itu disepakati oleh orang-orang Arab sebagai bulan gencatan senjata. Tidak boleh mengangkat senjata, tidak boleh berperang, tidak boleh menumpahkan darah. Kalau ada niat-niat mau merampok, mau berperang, itu tunggu dulu setelah 4 bulan. Ini bulan pantangan, tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa mencederai rasa aman. Situlah mereka melakukan perjalanan-perjalanan di 4 bulan. Jadi di Mekah sendiri diselenggarakan pasar-pasar. Ada disebut pasarnya namanya Uqal, kemudian pasar Fil Majaz, kemudian pasar Majannah, nama-nama pasar di Mekah waktu itu. Di situ terjadilah transaksi dan sebagainya. Termasuk di pasar itu dipajang hasil-hasil karya seni, karena orang Arab waktu itu suka bersyair. Mereka itu orang yang ahli dalam bidang sastra. Hasil-hasil karya sastra, karya seni mereka itu dipajang ataupun diperlihatkan, ditampilkan di pasar-pasar, pasar bekas, pasar Zil Majaz dan Majannah. Jadi itu menjadi ajang selain jual-jual barang, itu menjadi ajang perlombaan, pertandingan syair-syair. Jadi semacam pameran seni. Disitulah tampil orang-orang hebat, penyair-penyair hebat. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan aspek industri
kerajinan itu orang Arab, terutama orang Mekah itu agak lemah di situ. Jadi berkaitan dengan pakaian-pakaian, alat-alat dan sebagainya itu banyak mereka bawa dari luar, impor. Dari mana? Dari Yaman, dari Irak, dari Syam. Bahkan perdagangan itu sudah terjadi dengan orang India, dengan Mesir, ya, negara-negara atau negeri-negeri yang sudah punya peradaban. Boleh jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang Arab itu sudah sampai ke Nusantara Indonesia. Ya, bisa jadi sudah ada hubungan perdagangan dan sebagainya dengan India dan sebagainya. Jadi yang terkait dengan alat-alat, ya, tekstil itu, pakaian-pakaian itu dibawa dari luar. Mereka tidak punya keahlian di bidang. Mereka cuma dagang saja, jual saja hasil apa. Kemudian beternak, satu lagi, beternak. Makanya orang Arab itu sebagian hidupnya berpindah-pindah macam mencari di mana ada tempat yang subur untuk memberi makan hewan ternak mereka. Bahkan Rasulullah SAW dulu waktu masih kecil itu untuk mendapatkan uang dia bekerja. Jadi semacam biro penitipan hewan, ya. Jadi buka jasa penitipan hewan. Jadi orang nitip hewan kepada Rasul SAW, kemudian beliau mengembala, jaga hewan itu dan mengembala kambing. Dia mendapat upah. Jadi Nabi dari kecil itu sudah bekerja, mati pulang dia. Walaupun dia ditanggung oleh pamannya, tapi Abu Talib miskin. Abu Talib banyak anak dan kehidupannya morat-marit. Abu Talib harus menanggung Nabi SAW. Jadi Nabi tahu diri dia, akhlaknya sudah bagus dari sejak kecil. Dia tidak ingin membebani pamannya. Dia bekerja. Bukan sekedar jadi pengembala biasa. Nabi itu membuka semacam biro penitipan hewan ternak. Jadi profesional bekerja. Dan setiap Nabi, kata Rasulullah, setiap Nabi yang pernah diutus itu selalu punya pengalaman mengembala kambing. Apakah Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, semua Nabi yang pernah diutus oleh Allah itu selalu pernah menghadapi fase kehidupan dia itu mengembala kambing. Apa hikmahnya itu kira-kira? Mungkin sebelum mengembala manusia, mengajak manusia, dakwah manusia ini dilatih dulu pribadinya, jiwanya dengan suruh mengembala kambing atau domba. Semua Nabi, ya, semua Nabi. Ya, itu sebagai ladang latihan itu sebelum dia membimbing manusia. Diuji dulu dengan binatang, disuruh jaga binatang dan sebagainya. Memang gitu setiap Nabi itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sebagian jazirah Arab seperti di Madinah itu ada ziraah, ada pertanian. Mungkin beda dengan di Mekah, ya. Mekah itu memang tanahnya tidak cocok untuk pertanian. Kalau di Madinah cocok. Nah, kebun di sana ada. Itu di Madinah, ya. Ziraah, di peternak, bertani. Kemudian wanita-wanita Arab waktu itu pekerjaan mereka di rumah itu adalah membuat anyaman, merajut, menganyam dan sebagainya. Itulah di antara data ataupun informasi yang kita temukan terkait dengan kehidupan atau mata pencarian orang-orang Arab. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita beralih kepada pembahasan berikutnya tentang akhlak orang-orang Arab jahiliyah. Jadi sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kehidupan sosial mereka yang suka berperang, sedikit ada masalah langsung, konflik dan sebagainya, karena mempertahankan ego, fanatisme, kesukuan dan sebagainya. Termasuk juga banyak juga di antara mereka yang hubungan laki-laki dan perempuan itu terjadi dengan cara yang sangat tidak etis, ya. Macam-macam pernikahan yang sudah atau perkawinan yang sudah pernah kita bahas itu semuanya tidak sesuai dengan Islam. Hanya satu yang sesuai, pernikahan yang berlangsung seperti kita sekarang itu sudah zaman jahiliyah sudah ada, dan Nabi kita menikah dengan cara itu. Ada walinya, ada saksi dan sebagainya, ada mahar. Selain daripada itu banyak jenis-jenis pernikahan yang bermasalah. Walaupun mereka hidup pada zaman jahiliyah seperti itu dengan segala macam kebobrokannya, tapi di tengah-tengah
lumpur hitam itu ada juga kebaikan-kebaikan. Memang begitu dia. Di tengah gelap itu ada cahaya. Inilah ada hikmahnya. Balik itu semua ada hikmahnya. Kita akan coba membahas apa saja perangai-perangai baik orang Arab jahiliyah yang mungkin bisa jadi contoh dan teladan, dan ini dipertahankan di dalam Islam. Jadi kalau mereka punya sisi-sisi kebaikan di zaman jahiliyah, ketika mereka menjadi muslim, kebaikan itu semakin besar, semakin baik lagi. Coba kita lihat, jangan-jangan jahiliyah kita ini lebih parah daripada jahiliyah zaman itu. Jahiliyah zaman itu masih ada menjunjung tinggi nilai-nilai etika, nilai akhlak. Sebagai contoh kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita coba satu. Yang pertama adalah al-karam. Salah satu akhlak orang jahiliyah itu al-karam. Orang Arab itu dikenal dengan kedermawanan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar kisah-kisah kedermawanan orang Arab. Mungkin yang pergi haji atau umrah, ya. Semuanya halal, ya, halal, haji, semuanya. Ya. Begitu murahnya mereka. Dan kami yang mungkin tinggal di Mesir 8 tahun itu, walaupun bukan orang Arab asli Mesir, itu sebenarnya kan orang Koptik ya, tapi budayanya sudah diwarnai oleh budaya Arab dan sudah bercampur mereka dengan Arab, menjadi Arab. Orang Mesir itu jadi orang Arab, walaupun asal muasalnya dulu dari masa Kipti, masa Koptik, mereka sudah jadi Arab. Kita lihat bagaimana kedermawanan mereka. 8 tahun kita di sana, luar biasa mereka memperlakukan kita, terutama tamu-tamu dari Indonesia, dari mana saja. Kami berangkat di sana itu ditanggung semuanya. Dari keluar rumah naik lagi sampai naik pesawat itu ditanggung sama mereka semua. Bukan departemen agama kita yang tanggung. Al-Azhar tuh kalau Mesir. Itu pesawat dikasih tiket pesawat yang paling bagus dikasih. Kalau kita tuh Garuda ya. Garuda dikasih. Tapi sana dikasih lagi beasiswa. Bayangkan berapa juta orang belajar di sana dapat beasiswa. Itu belum lagi di sana kita disantuni luar biasa, dihormati luar biasa. Kalau bulan Ramadan, nggak usah tanya lagi lah. Bulan Ramadan itu 30 hari tidak perlu masak di rumah. Sahur sudah ada yang tanggung, buka puasa sudah ada yang tanggung. Ikan bisa besar ini Pak. Daging luar biasa mereka, pemurahnya. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, kulkas penuh. Kami terpaksa beli freezer penuh. Luar biasa pemurahnya mereka. Itu orang Arab saya luar biasa. Walaupun ngomong dia kasar, ngomong dia keras, tapi hatinya itu luar biasa. Dan ada dendam-dendam sama mereka. Mereka kalau nggak suka sama orang itu langsung di tempat itu terus selesaikan. Dan ada nyimpan dalam hati bertahun-tahun dah. Langsung kalau tidak cocok langsung sampaikan di situ. Beda mungkin dengan perangai orang kita ya. Nah, dalam hal itu mungkin kita harus paham ke arah sana. Jadi al-karam itu, kedermawanan itu memang sudah jadi hal yang biasa turun-temurun sejak zaman jahiliyah, apalagi zaman Islam luar biasa. Zaman jahiliyah itu mereka menjadikan kedermawanan itu sebagai sesuatu yang membanggakan. Bahkan kedermawanan itu masuk di dalam syair-syair mereka sebagai sifat terpuji. Rata-rata itu dermawan, tapi ada juga orang yang dermawan di atas rata-rata. Yang mungkin kalau kita membaca kisah-kisah mereka, kita akan terkagum-kagum. Oh bisa ada orang seperti itu. Dan ketika ada orang yang kedermawanannya itu di atas rata-rata, masuk dalam bait-bait syair. Kalau sudah masuk dalam bait-bait syair itu sudah akan menjadi viral itu. Akan abadi nama dia itu dibaca, karena syair itu selalu dikaji orang, dibaca orang, disimpan sepanjang zaman. Nama-nama orang seperti Hatim At-Ta'i sejak hidup zaman jahiliyah itu terkenang sampai sekarang. Hatim At-Ta'i itu sebagai orang dermawan. Jadi kedermawanan dia itu dikenang sepanjang zaman walaupun dia bukan Islam. Dia terkenang sepanjang zaman, orang Islam pun hafal nama dia sampai sekarang. Kenapa? Karena masuk dalam syair-syair. Dan untuk menafsirkan Al-Quran, para sahabat itu salah satu referensinya adalah syair Arab. Karena dalam syair itulah ditemukan kosakata Arab yang masih asli.
digunakan dalam Quran. Makanya syair itu terjaga kenapa? Karena itu menjadi salah satu media untuk menafsirkan Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah SAW melalui syair. Ketika dikaji syair, tersebutlah nama-nama orang-orang dermawan pada zamannya jahiliyah, walaupun belum Islam. Ya, seperti siapa tadi? Hatim At-Ta'i. Jadi disebutkan di sini kedermawanan mereka itu di atas rata-rata, ya rata-rata udah dermawan. Ini yang di atas rata-rata itu ada di antara mereka yang sampai mau mengorbankan hewan tunggangannya satu-satunya untuk memberi makan tamu yang datang. Itu onta itu dia milik dia satu orang, milik dia satu-satunya onta itu untuk kebutuhan keluarganya. Mungkin dengan onta itu dia mencari nafkah dan sebagainya. Tapi demi memuliakan tamu, dia korbankan seekor onta itu dia sembelih untuk hidangan tamunya. Dan setelah itu dia tak ada lagi tunggangan dan dia tidak bisa lagi mencari nafkah dengan onta. Itu ada sampai segitu. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat beberapa contoh saja. Beberapa nama yang sering disebut. Yang saya singgung tadi salah satunya adalah seorang yang bernama Hatim At-Ta'i. Anak beliau namanya Adi bin Hatim, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayahnya itu hidup pada zaman jahiliyah dan sampai Islam. Hatim At-Ta'i ini dikenal dengan kedermawanannya, sehingga dia menjadi simbol kedermawanan. Dia sudah menjadi buah bibir orang menceritakan tentang dia dari zaman ke zaman. Jadi diceritakan pada suatu ketika terjadilah musim kemarau, kekurangan makanan, termasuk keluarga ini ditimpa kesusahan. Jadi nggak ada makanan, orang pada lapar semua, satu kampung satu negeri itu sudah lapar. Jadi pada suatu ketika, suatu malam, Hatim At-Ta'i ini punya anak, 3 orang anaknya dan seorang istri. Jadi anaknya sudah kelaparan di malam dingin, luar biasa. Anaknya sudah beraung-raung menangis lama. Dilalaikan seperti anaknya itu supaya tertidur pulas. Kemudian istrinya pun diajak tidur dan dia bercerita melalaikan istrinya supaya lupa dengan rasa lapar sampai istrinya pun tertidur. Tiba-tiba tengah malam sedang dia istirahat, datang orang menutup pintu. Banyak tetangga sebelah, wanita yang punya banyak anak. Wanita itu pun ternyata menutup pintu Hatim At-Ta'i mencari anak. Kata wanita itu, wahai Hatim, tak ada lagi rumah yang bisa aku harap untuk mendapatkan makanan malam ini untukku dan anak-anakku. Mereka sudah hampir mati kelaparan, kecuali rumahmu, wahai Hatim. Pada saat itu Hatim mengatakan, wallahi demi Allah. Waktu itu kan bersumpah demi Allah kan, wallahi la usmi'an, demi Allah aku akan membuat mereka kenyang malam ini. Makanya istrinya di samping, bagaimana kita membuat mereka kenyang? Kita sementara kita dalam keadaan lapar, ada apa-apa di rumah. Kata dia, tenang saja kok, biar urusan saya. Banyak diam-diam dia pergi ke belakang rumah. Ada seekor kuda miliknya, dia satu-satunya kuda. Dia sembelih kuda. Sembelih kuda malam. Sembelih dimasak, ya siapkan. Akhirnya apa? Perempuan tadi dengan anak-anaknya yang sudah lapar persilakan untuk makan daging kuda yang sudah dia masak sendiri, termasuk keluarganya harus makan. Ternyata ketika dia makan ini masih kurang orang yang perlu makan. Pada malam itu dia pergi ke rumah-rumah, menutup pintu-pintu rumah orang yang pada malam itu sedang berperang dengan rasa lapar. Betul. Ayo makan. Di malam-malam itu luar biasa bau daging kuda yang sedang dipanggang itu. Akhirnya tangga-tangga itu ditutup pintunya satu persatu, pergi datang untuk memakan kuda. Keesokan harinya kata istrinya, kuda itu tinggal tulang belulang, habis semua. Dan istrinya mengatakan, saya melihat Hatim waktu itu tidak mencicipi makanan itu sedikit. Dia mendahulukan keluarganya, mendahulukan orang-orang miskin tadi, orang-orang yang lapar tadi untuk makan. Kata istrinya, padahal aku tahu dia adalah orang yang paling butuh untuk makan ini kuda. Mungkin yang lain tak tahan lapar 2 hari, dia mungkin 3 hari, 4 hari dah tahan lapar. Tapi dia tidak menyentuhnya, biar orang lain yang makan.
Jadi ini di antara kisah-kisah tentang kedermawanan ya seorang Hatim Al-Fal. Suatu hari dia ditanya, wahai Hatim, karena saking banyaknya kisah kedermawanan Hatim ini kan orang dah terkenal dia orang dermawan. Ada orang tanya sama dia, ada nggak orang yang lebih dermawan dari anda wahai Hatim? Kata dia ada. Nah, jadi dia mungkiri, dia tidak mengatakan saya yang paling dermawan di negeri ini. Tidak, dia kata ada yang paling dermawan. Siapa? Diceritalah ada seorang anak yatim. Suatu hari saya datang ke rumahnya bermain di halaman rumahnya, anak yatim. Anak yatim ini punya 10 ekor kambing. Kisah zaman jahiliyah. Ketika Hatim datang, si anak yatim ini karena dia masih kecil, karena dia sudah diajarkan untuk memuliakan tamu, dia ambil seekor kambing, dia sembelih untuk menjamu tamunya Hatim. Dia masak dengan masakan yang enak, dia hidangkan, termasuk salah satu yang dihidangkan itu otak kambing, 5 otak. Si Hatim makan, rupanya enak sekali masakannya. Dia makan itu otak sampai habis. Alhamdulillah, mantap masakannya, enak. Ketika dia mengatakan enak masakannya itu, si anak yatim tadi diam-diam dia pergi ke belakang rumah, dia sembelih lagi kambing. 9 ekor kambing dia sembelih. Si Hatim tidak tahu karena dia suka otak tadi, dan dia disuguhkan otaknya. Nanti berapa kali suguh? Otak kambing. Setelah dia udah kenyang, udah makan otak kambing tadi, waktu mau pulang Hatim, dia tengok di belakang rumah udah berserak darah. Banyak si anak yatim tadi menyembelih semua ekor kambing yang dia punya. Dia bilang, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa tak 1 ekor saja? Kenapa yang lain harus disembelih? Kata si anak yatim tadi, saya melihat anda makan begitu lahap dan anda begitu menikmati hidangannya, maka aib bagi saya dan bagi orang Arab untuk membiarkan tamunya ingin menikmati makanan yang lahap sementara dia pelit terhadap tamu. Maka saya sembelih 9 ekor kambing untuk mengambil otaknya dan disuguhkan kepada Hatim Al-Fal. Itu kata Hatim Al-Fal, itu yang lebih dermawan dari saya. Terus kata orang yang bertanya, apa balasan anda terhadap anak yatim itu? Karena dia begitu dermawan, maka saya berikan untuk dia 300 ekor onta merah. Onta merahnya onta mana? 300 ekor onta. Wah, ini Hatim berkaya ya. 300 ekor onta dan 500 ekor kambing. Dibayangkan 10 ekor kambing dibalas oleh Hatim 300 ekor onta merah dan 500 ekor kambing. Kata yang bertanya tadi, berarti anda lebih dermawan dari anak yatim itu? Tidak, dia lebih dermawan. Kenapa? Karena dia menyembelih semua miliknya, sedangkan saya hanya menyembelih sedikit dari apa yang saya miliki. Jumlahnya 300 ekor onta tuh sama 500 ekor kambing adalah 0,sekian% dari hartanya si Hatim. Dia kata Hatim, anak itu lebih dermawan dari saya karena dia menyembelih 10 ekor kambing, itulah yang dia punya untuk memuliakan tamunya. Jadi luar biasa, zaman jahiliyah sudah begitu, mereka berlomba-lomba dalam kedermawanan. Kita luar biasa membacanya, banyak kisah-kisah. Ya. Ada lagi Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an ini juga orang yang hidup zaman jahiliyah, dikenal dengan kedermawanannya yang luar biasa. Dia termasuk orang yang memberi makan orang-orang Quraisy, orang-orang lapar, orang miskin, musafir yang datang, tamu-tamu yang tidak ada rumah. Dia siapkan makanannya. Dan dialah orang pertama yang membuat al-falud untuk para tamu yang datang ke Mekah. Falud ini makanan semacam manisan, terbuat dari tepung, dari air, dari susu, dari madu. Makanan yang bagus, yang enak. Dia yang pertama sekali membuatnya dan menyuguhkannya untuk tamu-tamu yang datang. Tukar sekali 2 kali Pak, setiap saat. Dan dia punya jifan. Jifan itu adalah macam talam-talam besar itu yang memang disiapkan untuk tamu-tamu yang datang. Jadi setiap orang lapar makannya. Sudah ada talam, sudah ada orang yang manggil-manggil ayo makan. Ini siapa namanya? Abdullah bin Jad'an. Sehingga setiap orang datang makan. Ya. Apakah yang datang itu dengan berjalan kaki ataupun yang berkendaraan? Kan yang berkendaraan pun makan. Maka itu ada sekarang sedang viral di Jawa. Ada orang buka makan gratis kan. Dia terinspirasi kejadian banyak orang-orang yang lapar di kota-kota besar itu nggak ada makanan, buka baru makan gratis. Sekarang sudah luar biasa, ada cabangnya makan. Itu orang-orang yang seperti
dia akan selalu eksis itu. Karena orang-orang yang dermawan itu selalu dijaga oleh Allah SWT. Walaupun dia bukan Islam, orang-orang yang dermawan itu balasannya nampak langsung di dunia. Kasih dia semacam dilipat gandakan rezekinya oleh Allah SWT. Apalagi kalau dia Islam, dia berinfak, bersedekah itu atas semangat iman dia. Dunia akhirat dapat. Orang kafir saja yang mau dermawan itu luar biasa, dimuliakan oleh Allah SWT dengan kadarnya. Jadi si Abdullah bin Jad'an begitu. Suatu hari datang Abdullah bin Umayyah bin Sal datang kepada si Abdullah bin Jad'an. Umayyah ini dia bilang, "Wahai Abdullah, saya ini ada masalah. Kenapa? Saya dikejar-kejar utang, terlilit utang saya. Terpaksa saya lari kembali. Kejar-kejar. Terlalu banyak utang dia." Abdullah bilang, "Kamu datang pada saat yang kurang tepat. Saya pun sedang sakit ini dan saya pun terlilit utang. Kamu datang kepada orang yang terlilit utang. Tapi tidak apa-apa, tenang saja, tunggu sebentar, saya cari solusi." Tidak lama kemudian si Abdullah bilang sama kawannya, "Tenang saja, saya akan jamin utang. Jadi kalau nanti ada orang menagih hutang, mereka akan datang ke saya, nagihnya ke saya. Dan saya tidak akan bertanya berapa jumlah hutang." Kemudian kalau kita kan tanya berapa sih hutangnya? 2M atau 2M. Si Abdullah tidak tanya, saya tidak akan bertanya berapa jumlah hutang. Itu kata kuncinya. Kenapa? Dia yang tanggung semua, walaupun dia sedang terlilit hutang. Jadi intinya Umayyah ini ketika datang penagih hutang itu orang nggak datang lagi ke dia yang tanggung. Dia jaminannya. Jadi berlapis-lapis hutang dia tanggung hutang orang lain. Dan dia tidak akan tanyakan berapa jumlah hutang. Pokoknya sedang dia ngomong-ngomong gitu. Supaya di rumah itu ada dua orang budak perempuan yang menjadi pembantu lah di rumah, beres rumah. Karena siapa Abdullah bin Jad'an itu sudah tua, butuh pembantu. Kata Abdullah kepada Umayyah, "Kamu suka dengan dua orang pembantu ini, pilih salah satunya, bawa untuk pembantu di rumah." Dibawa salah seorang dari pembantu itu, wanita hamba saya. Ketika dibawa, waktu mau pulang lewat di tempat orang-orang Quraisy dan kumpul, itu pembantu si Abdullah bin Jad'an, dia hadiahkan satu untuk saya. Kamu ini keterlaluan. Dia itu Abdullah bin Jad'an itu orang tua, dia butuh pembantu dua orang pembantu yang akan membantu dia di saat-saat dia tua. Masa kamu tega mengambil pembantu dia? Kalau kamu memang punya hati nurani, kembalikanlah untuk si Abdullah. Karena Abdullah ini akan selalu memberi apa saja yang ada dia berikan. Akhirnya Umayyah merasa tidak enak, dia balikkan lagi, dia kembali lagi bawa pembantu. Saya tidak enak dikata-katai sama orang Quraisy. Maka sekarang saya datang nih mengembalikan pembantu ini atau hamba saya perempuan. Kata Allah, "Jangan. Justru saya ingin memberikan satu orang lagi. Biar dua-duanya pulang aja." Saya tahu orang Quraisy begitu. Mereka kasihan melihat saya, tapi saya ingin memberikan kedua-dua pulang. Akhirnya dibawa pulang kedua-dua pembantu. Jadi rupanya Abdullah bin Jad'an ini, Bapak Ibu sekalian, ketika dia sudah semakin tua, dia kebetulan dari Bani Taim. Ketika dia sudah tua, orang-orang dari kabilah dia melarang dia untuk banyak bersedekah. Jadi dia semacam ditahan. Artinya dia dilarang untuk banyak memberi. Dan ini adalah sesuatu yang paling tidak nyaman bagi seorang yang dermawan. Ketika dia ditahan untuk tidak memberi, ini tidak nyaman begitu. Kenapa? Karena tangannya selalu memberi. Tiba-tiba di tangannya dipasung untuk tidak memberi. Inilah sesuatu yang paling menderita bagi orang dermawan, seperti Abdullah bin Jad'an. Jadi ditahan dia sama keponakannya, sama keluarganya, ditahan, jangan. Nanti habis hartanya. Karena dia kalau memberi itu nggak tanggung-tanggung, nggak takut miskin. Luar biasa dermawannya. Ditahan. Sehingga apa? Sehingga dia cari cara. Kalau dia kasih seperti itu nggak ada cara, ditahan hartanya sama keluarganya, sama kabilah. Akhirnya apa? Kalau ada orang datang ingin meminta sesuatu, dia menampar wajah orang Jepang di tempat. Dia bilang, "Kamu kan sudah saya tampar. Kamu perintah nggak saya tampar? Oh nggak, saya nggak perintah. Kalau itu kamu tuntut saja sama kabilah Bani Taim supaya mereka
cara dia memberi itu dengan dia menampar orang, dan orang yang ditampar nanti kan minta ini semacam ganti rugi gitu ya. Minta ganti rugi sama siapa? Sama menitai mengalihkan ke orang yang menampar tadi, karena dia tampar, kamu lah bayar hartamu. Itulah cara dia memberi. Karena kalau dia memberi dengan cara normal, ditahan oleh keponakannya. Jadi caranya nampar orang supaya orang yang ditampar itu menuntut, dan tuntutannya itu dibayar dengan uang Abdullah bin Jad'an. Jadi macam cara, yang penting dia bisa memberi walaupun sudah ditahan sama keluarganya dan sebagainya. Jadi cerita-cerita kedermawanan zaman jahiliyah ini luar biasa, agung itu luar biasa. Kok ada orang seperti itu? Makanya dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah kepada manusia, salah satu yang beliau tampilkan adalah kedermawanan. Dan Nabi kita adalah simbol dari kedermawanan, orang yang paling dermawan. Pantang ada orang datang pada Nabi SAW minta satu peduli, Nabi memberikan apa yang ada di rumahnya dia kasih. Kalau Nabi dah tidak ada apa-apa lagi, dia cari orang yang bisa memberi. Kalau ada tamu datang, Nabi tidak bisa melayaninya karena tidak ada apa-apa di rumah, Nabi memanggil sahabatnya siapa yang mau menerima tamu Rasulullah SAW. Yang jelas Nabi tidak pernah tinggal diam melihat orang-orang susah. Dan kedermawanan Rasulullah itu akan sangat terlihat lagi pada bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain Nabi sangat dermawan, di bulan Ramadan lebih dermawan. Berdasarkan hadis sahih. Karena tidak mungkin Nabi berdakwah di tengah kaum bangsa Arab yang begitu dermawan, tiba-tiba Nabi tampil sebagai seorang yang pelit. Ya, mental itu dakwah Nabi. Nabi harus tampil lebih dermawan. Nabi pernah memberi kambing untuk orang Arab Badui yang datang dan memperlakukan Rasulullah dengan kasar. Diberikan oleh Rasulullah SAW kambing sebanyak yang penuh lapangan, lembah penuh dengan kambing, Nabi kasih semuanya. Sampai satu suku, satu kabilah masuk Islam karena kedermawanan Rasulullah SAW. Jadi luar biasa. Sahabat Nabi pun gitu. Jadi memang Islam ini sangat memuliakan kedermawanan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada zaman jahiliyah mereka itu memuji-muji minum khamar. Kenapa mereka memuji minum khamar dan suka minum khamar? Karena minum khamar itu menjadi salah satu cara membuat mereka lebih dermawan. Karena waktu udah mabuk pun nasi nggak tahu. Kalau masih sadar, nasinya mungkin 100.000. Tapi kalau udah mabuk tuh ngasihnya 1 juta, 1 juta. Kenapa orang Arab suka minum khamar? Bukan sekedar enak minum khamar itu, Pak. Tapi karena minum khamar itu menjadi cara mereka untuk menjadi dermawan. Jadi kalau kita minta sama orang Arab, sedang mabuk, itu banyak apa? Sehingga minum khamar itu jadi kebanggaan. Siapa yang suka minum khamar, sama jadi itu berarti tanda orang dermawan. Minum khamar. Makanya pohon anggur yang air perasannya dibuat menjadi khamar itu disebut dengan karam. Karam itu artinya kedermawanan. Jadi pohon anggur itu menjadi simbol kedermawanan. Dari anggur itu diperas kemudian jadi khamar. Jadi orang mabuk minum, dipuji-puji dalam sayur-sayur, dari mabuk itu mereka akan sangat dermawan. Dan khamar itu dipanggil dengan bintul karam, anaknya karam, anaknya kedermawanan. Karena anggur itu kan dari khamar itu kan dari anggur ya, anggur perasan anggur. Jadi khamar itu minuman keras itu dipanggil atau disebut dengan bintul karam, anak dari sebuah kedermawanan. Jadi itu masuk dalam syair-syair, mereka bersyair bangga bahwa saya seorang pemabuk. Ada identik orang pemabuk waktu itu kan orang yang menghambur-hamburkan harta untuk diberikannya kepada orang lain. Termasuk juga mereka sangat suka berjudi, main judi. Karena perjudian itu merupakan salah satu cara untuk mereka bisa dermawan. Karena memang fakta pada lapangan orang yang suka berjudi itu nggak ada sifat pelit sama mereka. Kalau orang pelit nggak akan pernah main judi. Biasanya pejudi itu, sifat pejudi itu dermawan dan suka menabur harta, royal. Makanya kenapa zaman jahiliyah itu orang berjudi supaya apa? Supaya melatih kedermawanan itu. Makanya dalam Quran sendiri khamar dan judi itu nggak dinafikan manfaatnya, ada manfaatnya. Sehingga Al-Quran mengatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa judi dan minum khamar itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi Al-Quran walaupun sudah mengharamkan judi, mengharamkan khamar, tapi Quran masih mengakui dalam judi dan khamar itu ada
ada manfaat, cuma dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Inilah manfaat yang dimaksud. Manfaat zaman jahiliyah itu orang menjadikan khamar dan judi itu sebagai cara untuk jadi lebih dermawan. Ya Pak, saya sudah sering ngomong sama mantan-mantan pejudi. Saya sama mereka itu luar biasa ya. Dan yang saya kenal mantan-mantan pejudi itu di kampung sana, tidak ada satupun yang pelit. Setelah mereka taubat itu justru mereka jadi orang yang paling sangat dermawan. Bahkan mereka bercerita apa? Ketika mereka main judi, kan ada salah satu yang mungkin atau dua orang yang kalah. Mereka patungan itu Pak, kumpul duit, hasil judi ini kumpul duit untuk memberikan kepada kawan yang kalah tadi. Kenapa? Karena dia bakalan pulang tak bawa apa-apa. Karena tadi habis gajian langsung main judi kalah, di kawannya kumpul duit, bawa pulang untuk istri kamu di rumah. Apa? Kalah judi dia. Dia ada juga solidaritas sama apa? Para judi. Saya teringat waktu masih kecil dulu pulang dari pengajian ditegur dipanggil sama waktu itu beliau masih sedang suka main judi. Dia mancing dapat udang besar-besar, udang galang. Dia kasih dulu berapa ekor udang galang karena dia senang sama anak yang begini. Sini karena saya tahu itu bukan hasil judi, hasil mancing ya saya ambil aja, saya pulang ke rumah. Maksudnya suka memberi kedermawanan itu. Alhamdulillah akhirnya dapat hidayah, sekarang udah pada tobat semua tuh. Yang saya kenal di zaman dulu itu udah tobat semua. Ada satu udah jadi imam di kampung, pengurus masjid. Alhamdulillah. Jadi memang situ kita melihat zaman jahiliyah itu luar biasa. Untuk menumbuhkan sifat kedermawanan dipakailah khamar dan dipakailah judi macam itu supaya apa? Mereka menjadi seorang yang dermawan. Makanya ketika ada orang pelit, orang Arab yang pelit itu pun pelitnya luar biasa. Dan itu menjadi simbol kekikiran sepanjang zaman dikenal. Kalau ditulis kitab-kitab khusus tentang al-Bukhala, Al-Jahiz ditulis tentang al-Bukhala, orang-orang pelit yang pernah hidup pada zaman jahiliyah. Aib sekali pelit itu di kalangan bangsa Arab, karena memang mereka dibesarkan dalam al-karam, kemuliaan dan kedermawanan itu yang diwariskan sampai kepada Islam datang. Ketika Islam sudah datang, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan hambanya, Rasulullah mengajarkan hambanya untuk senantiasa dermawan. Ini di antara sifat-sifat jahiliyah yang diwariskan dalam Islam dan mendapatkan pembenaran hubungan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun caranya beda dengan zaman jahiliyah, caranya bukan dengan khamar, bukan dengan judi, bukan dengan sifat ego dan sebagainya, ria. Mungkin orang jahiliyah itu kadang-kadang dia dermawan tapi ada unsur riaknya, ini berbangga-bangga, bukan karena dorongan iman. Datang Islam memperbaiki itu, kedermawanannya sudah bagus, cuma motifnya apa, alasan Anda dermawan? Kalau selama ini mungkin ingin meraih pujian manusia, maka sekarang sudah saatnya kita dermawan untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati